itu, hujan turun rintik-rintik. Sejak sore hingga waktu dini hari, jalanan kota Sukamerta terlihat basah, berkilau oleh lampu jalan yang sekarat. Di pojok warung kopi, beberapa driver ojol mengobrol, dan yang lainnya mengecek HP. Sembari menunggu orderan masuk dari penumpang, aku duduk di ujung kursi panjang menunggu orderan yang entah kenapa belum juga masuk. Namaku Rangga, driver ojol. Biasanya, jam segini aku udah di rumah. Tapi malam itu, entah kenapa, aku aktifin aplikasi lagi. Aku nggak tahu kalau orderan itu bakal jadi perjalanan paling mengerikan dalam hidupku. Orderan masuk, nama penumpang, Sari. Titik jemput, Jalan Mawar, dekat jembatan Alaswangi. Aku ngerasa aneh, karena tempat itu jarang banget ada sinyal, tapi tarifnya tinggi, hampir 2 kali lipat dari normal. Mungkin karena hujan deras, aku gas motor. Jalanan licin, kabut mulai turun. Pas sampai di dekat jembatan, suasananya aneh banget. Sunyi. Cuma ada satu warung remang dengan lampu minyak, dan di bawah jembatan ada seseorang berdiri. Perempuan, rambut panjang, pakai jas hujan hitam. Dia berdiri di tengah kabut, nggak pakai helm, wajahnya menunduk. Aku dekati pelan. "Mbak Sari?" Dia angkat wajahnya. Pelan, mata hitam, pandangan kosong, tapi bibirnya tersenyum tipis. "Iya mas, Sukamerta indah ya." Suaranya pelan, serak, seperti orang kelelahan. Aku ngangguk. "Naik aja mbak." Dia duduk di belakang. Berat, lebih berat dari penumpang biasa. Perjalanan awalnya normal, tapi makin lama, jalanan terasa salah. Jalan yang harusnya ke kanan, tiba-tiba belok ke kiri. Rumah-rumah yang biasanya ada di pinggir jalan, nggak ada. "Mbak, ini lewat mana ya?" tanyaku. "Terus aja mas, jangan berhenti." Suaranya lirih, tapi kali ini ada gema kecil di ujung kata-katanya. Seperti bukan hanya dia yang bicara. Bisikan halus, suara perempuan lain, hampir tak terdengar. "Terus aja, terus." Aku mulai gelisah. Di spion, rambutnya menutupi separuh wajah. Tapi yang bikin aku ngeri, bajunya nggak basah. Padahal dari tadi hujan nggak berhenti. Aku ngerasa kayak dibuntuti. Beberapa kali aku lihat bayangan putih di pinggir jalan. Sekilas, hilang. Muncul lagi di depan. Tapi waktu aku nyalain lampu jauh, nggak ada apa-apa. Lalu, sesuatu aneh terjadi. Aku ngerasa kayak muter di tempat. Rambu yang sama muncul 3 kali. Tulisan di papan kayu itu, "Hati-hati, zona rawan kecelakaan." Setiap kali aku lewat, papan itu makin rusak. Catnya luntur, hurufnya berubah. Di kali keempat, papan itu cuma bertuliskan satu kata, "Kembali." Aku berhenti, motorku pinggirkan. "Mbak, kita nyasar kayaknya." Nggak ada jawaban. Aku melihat ke arah penumpangku lewat kaca spion. Kursi belakang kosong. Wanita itu hilang. Tapi bajuku basah di punggung. Kayak ada yang tadi nempel di situ. Ada desis napas halus di telinga kananku, hampir tak terdengar. Lalu suara itu datang. Dari belakang. Dari dekat telingaku sendiri. "Mas, jangan berhenti di sini." Aku langsung loncat turun ke arah belakang motor. Lampu motorku berkedip sendiri. Aku lihat lagi ke arah di depan jalan.
ada bayangan perempuan berdiri membelakangiku, tapi wajahnya menghadap ke arahku. Kepalanya seolah terputar, matanya hitam pekat, mulutnya sobek sampai ke pipi. Aku mundur pelan, suara langkah kaki di belakangku banyak, seperti ada orang-orang lain di sekitar. Tapi pas aku nengok, cuma kabut dan hujan. Aku ambil helmku, ku pakai cepat-cepat, tapi begitu ku pasang, ada suara bisik perempuan itu lagi, memanggilku, "Mas." Aku tancap gas, nggak peduli kemana. Tapi tiba-tiba di depan ada jembatan besar yang sama seperti tempat aku jemput tadi. Padahal aku yakin aku udah jauh banget. Aku rem mendadak, dan di tengah jembatan itu berdiri perempuan yang sama. Tapi kali ini dia nggak pakai jas hujan, bajunya sobek, kepalanya miring, dan dari ujung rambutnya menetes air berwarna merah tua. Aku nggak bisa gerak, motor mati sendiri. Dia jalan ke arahku, pelan. Setiap langkahnya menimbulkan suara cipratan air yang aneh. Berat. "Mas," katanya pelan. "Terima kasih udah mau nganter aku." Lalu wajahnya berubah, kulitnya pucat kebiruan, mata kirinya hilang, dan di lehernya ada bekas luka tali. Aku baru sadar, itu bukan bekas kecelakaan, itu bekas gantung diri. Aku nggak ingat apa yang terjadi setelah itu. Pas sadar, aku udah di rumah sakit. Kata polisi, aku ditemukan pengendara yang melintas subuh tadi. Keterangannya, sepertinya aku jatuh di pinggir jembatan Alas Wangi. Motor rusak parah. Aku tergeletak. Tidak jauh dari motor mereka bilang aku beruntung masih hidup. Selang beberapa hari setelah kejadian itu, aku mulai aktifkan lagi aplikasi ojolku yang sudah tidak kuaktifkan selepas kejadian yang menyeramkan malam itu. Tapi tiap kali hujan turun dan aku buka aplikasi ojolku, selalu ada satu orderan muncul di atas daftar. Nama penumpangnya sama, Sari, titik jemput, Jembatan Alas Wangi. Dan setiap kali aku tolak orderannya, notifikasinya muncul lagi. Dengan pesan tambahan, "Kenapa nggak mau jemput aku lagi, Mas?" HP cepat-cepat ku matikan, aku memilih pulang. Esoknya, aku bercerita ke teman-teman driver tentang apa yang kualami. Seorang driver bernama Dimas menceritakan kisah horor di balik kejadian yang menimpaku malam itu. Katanya, dulu sekali ada seorang wanita yang mengakhiri hidupnya dengan menggantungkan diri di bawah jembatan Alas Wangi. Arwahnya mulai bergentayangan, mengganggu warga sekitar dan pengguna jalan yang menyeberangi jembatan itu. Tak heran banyak cerita yang beredar di masyarakat kalau jembatan itu angker, dan kalau malam hari banyak pengendara yang memutar jalan supaya tidak melewati jembatan tersebut. Setelah mendengar cerita Dimas teman ojolku, aku bergidik ngeri, teringat apa yang kualami malam itu. Setelahnya, setiap hari menjelang pukul 9 malam, aku tidak melanjutkan mencari penumpang, apalagi saat hujan. Aku lebih memilih pulang. Aku tidak ingin kejadian serupa menimpaku lagi. Trauma masih ada, tapi aku tetap menjadi driver ojol untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluargaku.